Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kamu yang menonton video ini. Eh, Perkenalkan, Johan di sini. Saya pengen ngajarin terkait marketplace yang dimana juga saya belajar juga dari Juragan Marketplace Rawamangun. Eh, ada banyak insight-insight yang saya pelajarin, di mana inti dari ilmu tentang marketplace itu adalah tentang eh, mendominasi marketplace itu sendiri gitu dengan yang namanya produk-produk kita. Eh, Bisa jadi produk kita nggak ada bedanya dengan yang lain gitu secara kualitas produk dan ya bentuk produknya seperti itu. Tetapi nantinya bagaimana caranya produk kita itu bisa dipilih, itu bisa dibilang ada caranya, yaitu dengan dominasi ini. Gimana caranya? Tonton terus sampai akhir. Jadi jangan lupa buat dipelajarin benar-benar. Jangan lupa untuk menyediakan pikiran, dan juga kalau misalkan lagi tidak puasa, silakan untuk menyiapkan makanan dan juga minumannya. Dan juga tetap rileks agar bisa belajar dengan maksimal seperti itu. Oke, pertama-tama saya pengen bahas tentang yang namanya riset nama toko gitu. Yang di mana riset nama toko ini tidak hanya ya sekedar sembarangan kata kunci gitu. Jadi nama tokonya aja itu harus dioptimasi gitu. Jadi kalau misalkan nama tokonya sudah dioptimasi, orang ketika bisa dibilang lagi bingung gitu untuk mencari barang yang dia pengen dari berbagai merek gitu. Biasanya kan orang misalkan lagi pengen cari skincare aja, ya udah dia cari skincare terbaik atau skincare aman, skincare halal, skincare BPOM. Nah itu eh, bisa kita riset gitu. Apa sih yang orang banyak cari? Dan juga ini apa namanya ya tadi yang sudah saya sebutkan di awal, kalau misalkan sudah teroptimasi nama tokonya aja, kita kayak semacam mendapatkan traffic gratis gitu, jadi iklan gratis gitu, tanpa perlu diiklanin, tanpa perlu bayar buat iklan ke Shopee, Tokopedia, dan juga marketplace lainnya. Toko kita sudah dipromosikan sendiri karena memang eh, kata kunci tokonya itu sudah sangat sesuai dengan apa yang customer cari gitu. Nah, pertama misalkan kita pengen jualan tadi ya skincare misalkan. Di skincare itu apa sih yang muncul? Oh, ternyata orang banyak cari tentang skincare BPOM, terus skincare aja, skincare pria, skincare air wudhu, mungkin skincare yang bisa dibilang tidak luntur dengan air wudhu, skincare Korea warna cowok, Emina, dan Acne. Nah, eh ini eh, bisa dibilang sudah menjadi ide ya gitu dari nama tokonya itu sendiri. Kita bisa buat nama toko skincare BPOM pria eh, terbaik misalkan kayak gitu, atau skincare BPOM pria Jakarta, atau skincare BPOM pria Korea kayak gitu. Itu sangat ngena banget untuk jadi nama toko karena sangat optimize banget buat search engine-nya, baik dari search engine-nya marketplace maupun search engine-nya Google seperti itu. Tapi nggak berhenti di satu marketplace aja gitu, karena algoritmanya masing-masing marketplace berbeda. Jadi coba kita bandingin ke marketplace lain. Di sini ada Tokopedia. Kita buka yang namanya skincare. Apa sih yang lagi di banyak cari? Skincare wajah, skincare pria, NBS skincare, bening skincare. Dimana tadi di Shopee nggak ada tuh yang namanya NBS, bening, wajah, wajah nggak ada kan? Wajah tidak ada gitu. Nah ini juga ada beberapa nama toko yang apa namanya sudah official store, dan juga dengan nama brandnya sendiri, ada Haum, Humphrey, Baby Pink, pokoknya yang tanda ungu ini artinya official store. Nah ini ada juga nih yang bahkan belum power merchant nih. Yang power merchant kan hijau nih. Skincare racikan medis muncul muncul di pencarian gitu. Jadi eh, untuk yang kata kunci kayak gini ini sangat cocok banget gitu. Misalkan tadi ya kita terusin ya skincare Korea misalkan.
Dia nggak bakal muncul apa, ada Axis Y, murah always 21, paket skincare Korea, pemutih wajah skincare Korea, dan ini ada lagi nih skincare Korea impor, skincare Korea aja, skincare Korea beauty, dan ini langsung muncul gitu. Jadi apapun merek skincare kalian, misalkan ya tadilah Haum gitu kan, kalian adalah reseller Haum gitu kan, eh, lalu dikasih nama skincare Korea impor misalkan kayak gitu, ya udah nanti bakal muncul nih di sini tanpa perlu diiklanin gitu kan, ini langsung muncul sendiri gitu. Jadi ini sangat efektif sekali buat yang namanya keluar toko gitu. Nah, kita coba bandingin lagi di sini. Nah, apa namanya? Di sini justru malah di beda-beda lagi, skincare wajah glowing satu paket, ori BPOM satu paket, wajah pria, wajah glowing berhadiah. Nah, di sini artinya kita bisa eh, apa ya? Menggabungkan lah, bisa dibilang nama tokonya itu jadi satu kalimat biar nantinya di semua marketplace ini nama tokonya kita itu nggak ada bedanya gitu. Jadi orang mau ke Shopee, nama eh, apa namanya, toko kita sama, di sini Tokopedia juga sama, Lazada juga sama. Jadi orang eh, menemukannya toko kita tuh mudah, dan juga oh ini udah di mana-mana ya. Jadi kayak kayak eh, percaya lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi eh, trusted lah tokonya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau misalkan kita coba gabungkan gitu, kalau misalkan ini skincare pria ada, di sini juga ada skincare pria, jadi skincare wajah pria, jadi ini termasuk yang banyak dicari. Misalkan eh, apa namanya, skincare wajah pria, ya udah skincare wajah pria eh BPOM misalkan kayak gitu nama tokonya, itu udah sangat cocok banget, eh, optimize banget lah, bisa dibilang optimasi, sudah teroptimasi banget itu nama tokonya gitu. Jadi tapi gini, apa namanya, disclaimer atau peringatan, jangan lupa ya buat menyesuaikan dengan produk kalian gitu. Jangan sampai kalian kalau misalkan nggak jualan produk skincare pria tapi masukin nama tokonya skincare pria, itu kan keliru ya, wagu aneh gitu kan. Jadi ya menyesuaikan gitu. Jadi ini hanya saya tunjukkan cara meriset nama tokonya gitu. Jadi eh, tetap kaidah-kaidah yang namanya jangan berbohong dan jangan terlalu mengada-ngada gitu kan, itu tetap berlaku seperti itu. Nah, apalagi kalau misalkan sudah tentuin nama toko gitu, sudah tentuin nama toko, tentunya kita tinggal eh, oh ya, enggak. Sebelumnya gini, gimana kalau misalkan kita pengennya jualan ya satu brand aja, atau mungkin justru malah kita pengen bikin brand sendiri, ya udah nggak ada masalah gitu. Tapi ya dengan konsekuensinya gitu. Kalau misalkan nama tokonya itu nama brand, artinya kita juga perlu perlu effort sendiri lah buat eh, naikinnya gitu loh, mesti iklan dan segala macem. Eh, tapi nanti juga diajarin gimana caranya buat menaikkan nama tokonya gitu dengan keyword yang tepat dari produk-produknya lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi itu juga bisa, tapi ya tadi konsekuensinya tidak teriklankan dengan baik secara gratis, karena ya tadi tidak optimize, nama tokonya saja sudah tidak optimize, jadi perlu effort kayak gitu. eh Misalkan juga kalau misalkan kita mau nama tokonya nama brand kayak tadi Haum gitu kan, Haum Face On, Haum Beard On. Nah, ini kan bisa juga kita eh kayak kasih nama Haum Pre-Love gitu kan, tadi itu ada Haum Pre-Love, Haum Beard On, Haum lalala, pokoknya nama-nama nama-nama produknya. Ini Haumnya itu bisa kita masukin Haum Skincare, Haum Serum,
Ya sama lah, intinya digabungkan Home Serum Face On misalkan kayak gitu, itu nama toko, dijadi nama tokonya gitu. Dan itu bakal, kemungkinan besar bakal muncul di sini gitu. Dan ini nggak ada kan Home, apa tadi, Home Face On kayak gitu kan. Ini kalau misalkan kita kasih nama Home Face On, itu pas orang cari Home aja ini udah langsung sandingan sama official store-nya loh. Dibayangin kalau misalkan kita langsung ini sama official store-nya, terus pas dilihat harganya, biasanya tuh official store matok harganya lebih mahal daripada ya power merchant kayak gini lah, karena apa namanya, ada beberapa, apa ya, mulai dari yang namanya bagi hasil official store-nya dengan si marketplace-nya, terus juga biaya gono gini, ongkir dan segala macamnya gitu. Jadi biasanya official store itu harganya agak lebih mahal sedikit daripada power merchant. Jadi kan biasanya kalau misalkan power merchant itu, ya nggak harus power merchant ya, intinya kita sebagai reseller, agen atau dropship dari merek tertentu itu biasanya kan dapat harganya, harga harga ya reseller, harga agen, harga distributor seperti itu, yang notabene lebih murah. Nah, kita justru malah bisa jual harga normal. Artinya kan ketika kita lihat apa namanya, kita mengambil perspektif sebagai customer gitu kan, terus pas ngelihat ini home skincare harganya 236 gitu kan, terus oh lumayan ya, terus pas kita cari home yang tadi nih, misalkan home yang tadi, home ini ada jual home yang kurang lebih sama semua harganya, dan harganya di bawah yang tadi 236 jadi 215, orangnya kan bakal belinya yang di toko kita gitu 215. Jadi eh, itu salah satu cara buat kita eh, nge- apa ya tadi ya, riset toko, riset nama toko. Ya, ketika riset nama tokonya sudah optimize gitu kan, nah nantinya kita bisa ya lebih laris lah jualannya gitu lah, bisa dibilang. Ehm, Oke, itu udah selesai gitu kan untuk riset nama toko. Terus apa aja sih barang yang pengen kita jual? Itu barang yang pengen kita jual itu bisa eh, kita pilih. Tapi gini, cara terbaik dan low budget yang akan saya sampaikan di sini itu adalah eh, ikut menyertakan barang-barang murah untuk dijual di toko kita gitu. Jadi misalkan tadi ya, eh, anggap aja tadi kita mau jualan Haum ya tadi ya. Haum itu tadi tentang apa sih? Eh, Haum skincare, Haum Hampers sama dan berkah, Haum bundling. Oke, oke. Jadi kayaknya intinya ini skincare buat cowok ya. Alfa, Dewi Uma. Ya ada beberapa yang ini, tapi intinya skincare. Ini terutama buat wajah gitu. Oke. eh jadi intinya tentang perskincarean dan perawatan kulit, wajah, dan mungkin bisa kita expand ke rambut gitu, atau eh, ketiak gitu kan. Itu bisa kita expand produk-produk kita ke arah sana. Tapi jangan lupa buat masukin yang barang-barang murah, karena marketplace itu eh, ya tergantung dari marketplace-nya ya. Kalau misalkan marketplace Shopee itu em, segmentasi marketnya itu untuk masyarakat CDE lah bisa dibilang ya, walaupun D sama E nggak ada ya sebenarnya. Kalau misalkan di eh, ilmu per marketingan, anggap aja lah masyarakat C gitu kan. Bisa dibilang mereka menengah ke bawah gitu. Jadi ketika kita sediakan barang-barang murah tersebut, mereka tuh nggak mikir buat beli kayak gitu. Nah, berbeda dengan yang namanya Tokopedia. Tokopedia itu
masyarakat AB lah, menengah ke atas kayak gitu. Makanya nggak heran kalau misalkan barang-barang prestis kayak misalkan Tesla, Harley Davidson, BMW waktu itu produk launchingnya itu di Tokopedia bukan di Shopee, karena ya mereka punya eh, segmentasi marketnya sendiri gitu. Dan juga kalau misalkan kita perpanjang lagi, Tokopedia juga lebih banyak disenangin sama kaum laki-laki gitu. Sementara Shopee disenangin sama kaum perempuan kayak gitu. Jadi kedua marketplace ini mempunyai karakteristiknya masing-masing. Lazada, Bukalapak, Blibli itu juga punya karakteristiknya masing-masing gitu. Tapi untuk saat ini yang paling tinggi penjualannya itu di Shopee sama Tokopedia, di mana Shopee pertama dan kedua adalah Tokopedia. Tapi setelah apa namanya merger Tokopedia dan Gojek ini nggak paham juga nih arahnya nanti kemana nih, apakah Tokopedia bakal mensalib Shopee atau gimana, ya kita tungguin aja. eh Terus tadi bahas apa, produknya, tentang produk-produk murah. Gimana sih cara riset produk-produk murah? Pertama ya kita buka aja dulu ini Shopee-nya gitu ya, atau Tokopedia-nya lah. Tapi ya kita mulai Shopee dulu lah biar gampang. Shopee kita ini bisa ke sini produk terlaris, atau kita bisa ke yang tadi atas tuh. Cuman ini saya mau lihat dulu. Oh gini. Di sini juga bisa sih gitu. Cuman bisa dibilang agak-agak random sesuai pencarian kita terakhir gitu. Ini kemarin saya apa namanya disuruh bapak saya buat cari ikan lele, muncul ikan lele di sini. Terus custom case juga muncul gitu, jadi agak-agak random. Nah, kalau misalkan mau yang terarah ya di sini nih kategorinya nih, misalkan tadi ya lagi skincare contohnya. Skincare artinya kan ada di perawatan dan kecantikan. Perawatan dan kecantikan sudah kita buka, lalu muncul nih mau apa namanya merek-merek segala macam gitu kan. Nah ini bisa kita filter dulu buat perawatan wajah gitu kan. Terus ya udah ini kelihatan kan gitu, dari yang harga apa namanya 32.000, 65.000, 138.000, gopek 95.000 gitu. Nah ini perlu saya jelasin dulu barang seperti apa sih yang termasuk barang murah. Barang murah itu yang eh, bisa dibilang harga range-nya itu dari ya 100 perak sampai eh, 40.000. Nah di atas 40.000 sampai 100.000 itu udah medium, udah menengah gitu. Kalau misalkan di atas 100.000 itu sudah premium lah, bisa dibilang kayak gitu. Makanya eh, kita menyediakan barang-barang murah. Tujuannya buat apa? Barang-barang murah ini buat sekali lagi traffic gitu. Jadi nama toko saja tidak cukup, tapi juga dari barang-barang murah itu, karena orang eh, ada yang nyari kayak gitu. Nanti saya tunjukkan berapa banyak orang yang nyari barang tersebut dan segala macamnya kayak gitu. Jadi ini ini ap- esensinya ya, dari tadi tuh pengen cari kata esensi ini nggak ketemu. Esensinya itu adalah mencari traffic sebanyak-banyaknya secara gratisan kayak gitu. Esensinya itu mencari banyak traffic tanpa perlu kita iklankan, dengan cara salah satunya tadi menyediakan produk-produk murah yang tidak murahan kalau bisa gitu. Tapi kalau misalkan ya murahan juga nggak apa-apa, nanti kita kasih peringatan disclaimer di dalam deskripsi, di mana ya membeli berarti setuju, bisa bilang kurang lebih kayak gitu.
Cara risetnya itu gimana? Pertama kita buat cari yang terlaris dulu. Nah, ini udah muncul nih. Sebisa mungkin cari yang kayak gini nih, 1000 plus terjual per bulan kayak gitu kan. Artinya ini dicari banyak orang kayak gitu, dan ya kita bisa lihat sendiri kan ini harganya murah-murah banget kayak gitu. Nah, tapi jualan utama kita ya nggak lupa gitu ya, yang misalkan tadi Haum kayak gitu kan, atau Halway, atau mungkin di bidang otomotif kita jualan eh, motor listrik kayak gitu, atau sepeda listrik kayak gitu. Itu nggak lupa gitu, ini barang-barang murah ini buat mencari traffic dan juga tentunya buat meningkatkan rating toko kita kayak gitu. Ketika rating toko kita udah bagus, dan juga untuk di Shopee, di Tokopedia nih, buat cari poin ini yang tujuannya artinya ya semakin trusted banget gitu. Jadi ini kita bisa lihat sendiri yang mulai dari yang namanya, kalau misalkan belum ada pemesanan, reputasinya off. So kalau misalkan udah mulai ada satu pesanan 5 sampai 10 poin, terus nanti 2 sampai ya 10 sih. Kalau misalkan ini tergantung dari pelayanan kita. Kalau misalkan pelayanan kita cepet, terus juga dikasih bintang 5 terus, ini 2 sampai 10, ini kita bakal ada di bronze 2, terus juga 11 nanti naik ke bronze 3, dan seterusnya gitu. Ini bisa jadi cepat, bisa jadi lama gitu, tergantung dari sebanyak apa produk kalian yang kalian sediakan, dan juga eh, ya seberapa cepat lakunya, bisa dibilang kurang lebih kayak gitu. Yang penting intinya lakunya, karena poin-poin ini dihitung dari lakunya, dari bintang yang dikasih dari customernya, terus juga dari pelanggaran yang kita lakukan. Kalau misalkan kita melakukan pelanggaran gitu, itu juga poin kita berkurang, kayak eh, apa namanya, eh, ngirim barang yang berbeda dari deskripsi kayak gitu. Terus juga si customer pengen mengajukan pengembalian karena tidak puas misalkan kayak gitu. Jadi ya intinya toko kita dikomplain lah sama pelanggan kayak gitu. Jadi itu bisa menurunkan poin kita. Jadi intinya poin-poin ini ya tujuannya ya buat semakin mentrustedkan lah kayak gitu. Artinya tuh semakin trusted kan ya semakin banyak juga yang beli di toko kita. Dan algoritmanya marketplace juga bakal mempromosikan toko kita dengan sendirinya seperti itu. Jadi ya tadi ya, selain selain buat ngomset ya buat nyari traffic juga, tapi ya jangan ngoyo juga untuk awalan. Nggak usah eh, apa ya namanya, nyari cuan banyak-banyak gitu. Sebisa mungkin ya sampai 20 barang terjual itu ngomsetnya dikit-dikit aja dulu, ambil profit 10% ya. Misalkan kita beli yang 720 ini gitu kan, ya udah kita jual aja 800 kayak gitu, cuman ngambil 80 perak gitu kan. Tapi ya tujuannya itu buat cari apa namanya, pembelian pembelian dulu. Kalau misalkan udah ada yang beli, udah di review gitu kan, nah, itu baru kita naikin harganya buat dapetin cuan. Dan eh, masa iya sih apa namanya, dari yang segini apa ya namanya, bisa dibilang banyak yang beli. Banyak orang kan nggak nggak mikir kalau di marketplace tuh, kalau yang barang-barang murah kayak gini gitu. Apa ya, barang-barang ini kalau misalkan meskipun cuannya sedikit gitu kan, tapi kalau pembeliannya banyak ya bisa sampai 100 miliar juga gitu. Ya salah satu kenalan dari guru saya yang juragan Rawamangun itu, yang saya bilang itu apa namanya, punya teman gitu kan di Lazada itu. Salah satu tokonya itu Lucky Seven Seven kalau nggak salah, apa Lucky Seven ya. Sebentar sebentar.
Lucky Seven, bukan Lucky Seven Seven, Lucky Seven. Nah, ini Lucky Seven ini juga dia ya jualannya begini nih, 4.801, 15.000. Tapi kalau misalkan kita dia dia dapat 2.000 orderan sehari loh. Artinya 2.000 orderan, misalkan ya cuannya ini 15.000 ya cuma 2.000 kan gitu kan. Ya 2.000 orderan kali 2.000 rupiah gitu kan, artinya udah 4 juta sendiri loh secara profit. Eh sorry, 4.000 orderan. Jadi dia punya 40 karyawan buat ngebungkus, yang dimana 20 shift pagi terus 20 shift malam lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi 24 jam ngebungkus terus, karena memang saking banyaknya orderannya. Tadi kalau misalkan kita hitung-hitung aja omset apa profitnya juga cuman 2.000 aja gitu kan. Terus eh ada 2.000 orderan sehari itu kan, itu artinya kan udah 4 juta sendiri sehari. 4 juta kali 30 hari ya 120 juta, ya anggaplah misalkan nggak ada libur lah 5 hari gitu kan, jadi cuman efektif 25 hari kerja, ya artinya eh berapa sih, 100 juta, 4 juta 4 juta kali 25 hari kan 100 juta sebulan. Itu cuma dari barang-barang murah gitu. Jadi jangan jangan menyepelekan barang-barang murah kayak gini, ketika ya kalau misalkan potensi cuannya aja bisa banyak gitu. Nah, eh tadi ya kita balik lagi ke barang-barang murah. Nah, kalau misalkan kita menyediakan barang-barang murah kayak gini, orang nggak mikir. Terus setelah kita sediakan ini, jangan lupa buat di eh, apa ya, optimasi juga keywordnya, keyword judulnya kayak gitu. Misalkan kita pengen ambil, oh ya, eh ada yang saya lupa. Jadi kalau misalkan eh, ini jangan sembarangan kita ambil aja gitu. Tentu harus kita lihat juga reputasi dari barangnya. Jangan sampai barangnya itu terlalu banyak yang komplain. Eh Sebentar. Nah, ini penilaian produk. Jadi kita bisa ngecek bahwa di sini sudah 10.000 plus terjual, which is good gitu kan. Di mana ini apa namanya, salah satu kriteria saya, eh 10.000 plus terjual ini harus gitu. Penilaiannya bebas terserah, tapi intinya eh, bukan penilaian yang di situ yang dilihat, tapi penilaian yang di sini. Jadi sebisa mungkin kita lihat bintangnya 5 gitu banyak, dan yang ngasih bintang satu nggak boleh lebih dari 50 gitu. Tapi ya menyesuaikan juga, kalau misalkan ini ada 20,4 ribu tapi ininya 50, ya masih worth it lah. Tapi kalau misalkan sampai 100 kayak gitu, ya minimal 0,1%-nya lah gitu. 0,1%-nya berapa sih? 204, ya 204 orang, misalkan 5 bintangnya 220.400, tapi yang ngasih bintang satu ada 204 orang, itu nggak worth it gitu. Jadi sebisa mungkin carinya yang tadi, kalau misalkan di bawah 0,1% kayak gitu kan, itu diambil kayak gini. Ini artinya bagus nih. 5 bintang 20,4 ribu, terus yang ngasih bintang satu 29 tuh mas. Jadi sesekali ya, misalkan barangnya apa namanya, up, ya pengen tahu kualitas barangnya lah tanpa perlu kita pesan dulu, ya kita bisa lihat yang dari review-reviewnya kayak gini. Jangan-jangan juga yang ngasih bintang satunya ini ya perihal yang nggak penting, kayak misalkan packaging lah, terus juga atau mungkin bukan kesalahan kita, kayak misalkan eh, barangnya rusak gitu, padahal pas kita eh, kirim itu barang yang gak rusak kayak gitu, jadi salahnya ekspedisi kayak gitu ya. Ini kita, nah ini nih, I love this one to very love itu, dan I love this, tapi ngasihnya bintang satu kan ngeselin. Besok aku coba dulu ya ngisi bisa gitu. Jadi
Kadang juga perlu kita lihat juga bintang satunya ini kayak gimana, apa namanya, alasannya lah, bisa dibilang kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada yang terlalu berarti, oke, pesen kayak gitu. Eh, Ketika sudah kita pesen, kita eh, ready stock di tempat kita gitu, terus pengen kita listing di eh, toko kita kayak gitu. Ini eh, pertama kita bisa kasih ini, eh, apa ya namanya, benar-benar plug gitu loh, bisa bisa dibilang benar-benar plug namanya ini. Tapi saya pribadi tidak menyarankan kayak gitu. Maka dari itu eh, nantinya kita semacam bikin Excel, bikin spreadsheet buat eh, bikin nama-nama keyword. Tadi ya, saya bilang di awal rencananya kita ini mendominasi gitu. Jadi kalau misalkan alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita eh, pengen mendominasi suatu marketplace, ya tentunya kita harus bikin banyak SKU gitu. Jadi misalkan anggap aja kita cuma jualan 8 produk lah kayak gitu. Nah, dari 8 produk ini kita bikin masing-masing dari produknya itu 100 SKU. Pertama saya buka dulu seller Shopee, seller Shopee. eh Sorry. Misalkan ini kita mau tambah produk gitu kan. Nah, ini kita pastinya mesti masukin nama produk gitu kan. Nama produk ini mesti mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Eh saya ya nggak saya sih, guru saya ngebaginya ini sebagai empat kata kunci utama. Dimana kata kunci pertama itu adalah nama barangnya. Tuh. Yang kedua, ini satu ya. Dua itu adalah nama brandnya atau nama brand kita. Misalkan saya tadi ya, saya kan nama tokonya itu ngebrand ya, Herbasure. Jadi ya udah kita masukkan aja Herbasure. eh Jangan-jangan brand gitu. Terus ketiga, deskripsi deskripsi barang, sama keempat kata promosi. Nah, nama barangnya apa? Misalkan tadi apa? Peel off masker hitam kayak gitu. Eh Sebentar. Nah, ini nama barangnya adalah peel off masker hitam. Ya, atau masker aja sih, atau masker hitam aja juga eh ini. Terus brandnya apa tadi? Hanasui. Kalau iya, Hanasui. Ya, Hanasui ya. Hanasui. Deskripsi barang ya. Ya, misalkan aja kita jual satu pieces gitu kan. Terus di deskripsi barangnya juga ada apa? Mencerahkan kulit. Hmm, Apalagi? BPOM. Hmm, Anti aging. eh Mencerahkan kulit, BPOM, anti aging, terbaik. Kata promosinya ini ya apa aja: terbaik, terlaris, termurah, terdahsyat,
termurah sedunia gitu. Itu eh, salah satu teknik copywriting sih sebenarnya buat apa ya, bisa dibilang mendahsyatkan, melebih-lebihkan sesuatu yang bisa dibilang eh, membuat pikiran kita itu ya jadi kayak oh, eh, kayak kayak mendapatkan impuls tersendiri lah dari kata-kata tersebut kayak gitu. Padahal ya secara barang biasa aja kayak gitu kan, bisa jadi ya. Tapi nggak ada salahnya buat memasukkan kata promosi ini. Nah, eh, tapi di sini perlu digarisbawahin untuk Shopee maksimal itu 100 huruf. Di Tokopedia itu 60 dan juga di Lazada itu 255. Itu jadi jangan kepanjangan karena ya nggak cukup gitu, dan juga sebisa mungkin buat masukin eh, yang penting-pentingnya kayak gitu. Jadi makanya tujuannya buat spreadsheet ini ya selain buat ngelis nama-namanya biar nggak keulang kayak gitu, juga ngelis harganya biar nggak keulang, biar nggak sama kayak gitu. Terus ini men-tracking berapa karakter gitu, jangan sampai ya lebih gitu pas kita copy paste. Jadi kan ini enak ya kalau misalnya kita dari ini tinggal copy paste aja gitu kan. Nah kayak gitu selesai. Jadi cepet gitu ini. eh nah ini ya tadi balik lagi ke yang keyword ini, kita bisa bisa bolak-balikin. eh, jadi gini, tadi kan rencana kita pengen bikin 100 SKU dalam satu produk kayak gitu kan. Nah ini bisa dibalik-balik. Jadi gini, 100 SKU untuk satu produk, tapi 100 SKU-nya itu harus berbeda secara gambar, secara keyword judulnya, secara harganya itu harus berbeda. Gitu. Jadi eh, pertama biar nggak keulang, kedua juga algoritma juga nggak mau yang namanya keulang-ulang kayak gitu. Eh, nantinya eh, ketika sudah banyak gitu kan, artinya ya kemungkinan besar buat muncul di sini tanpa perlu kita iklanin bakal muncul di atas, kurang lebih kayak gitu. Balik lagi, oh ya di sini caranya buat munculin ini yang di sini formulanya itu sama dengan land, terus kita pilih ini blok dari yang kita iniin. Nah terus ya udah nanti tinggal diinin aja ke copy aja ke bawah kayak gitu, karena ya eh, biar cepet kayak gitu. Nah ini bisa dibolak-balik nih. Jadi SKU pertama misalkan ini ya tadi ya, tapi SKU kedua ini eh, urutannya 2 1 3 4. Jadi ya udah, kalau 2 1 3 4 kan artinya enggak, sorry sorry, ada pakem tersendiri. Yang nomor 2 ini harus benar-benar di sini terus, di sini terus nomor 2. Nah sementara di sini bisa kita ubah jadi 3 1 3 2 1 4 4 1 4 2 1 3 4 3 1 gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan 3 2 1 4 artinya kayak gini. BPOM apa, sebentar sebentar tak apa sini. Nah, mencerahkan kulit kayak gitu kan. eh, di ini deh apa namanya, biar biar rapi. Mencerahkan kulit Hanasui, eh, masker hitam, terus kita masukin yang tadi di depan. eh Ntar lo, satu pieces masker hitam BPOM anti aging terbaik kayak gitu kan. Itu kan eh, asik juga ya kedengerannya kayak gitu kan. Jadi padahal secara ininya sama kayak gitu kan, tinggal kita bolak-balik aja kayak gitu. Nah itu keywordnya bisa kayak gitu.
Terus juga eh, bisa kita masukin kayak bonus-bonus. Misalkan kita pengen ngadain paket, eh, misalkan untuk paket 10 pieces lah, eh, terbaik Hanasui 10 pieces bonus eh, masker wajah. Masker wajahnya kecil aja kali. Masker wajah termurah atau terlaris gitu kan, kan cakep gitu ya. Sebentar ini terbaik Hana Swiss 10 pieces bonus masker wajah termurah kayak gitu kan, gitu asik. Jadi dibolak-balik aja. Kok jadi termurah lagi, berarti kan yang belum dimasukin apa, Eh, terbaik Hana Swiss 10 pieces bonus masker wajah, eh, masker hitam anti aging sekarang kayak gitu. Nah, ya udah bolak-balik aja kayak gitu sama, intinya tadi apa namanya, apa yang di deskripsinya itu ya kita masukin ke dalam judul gitu. Jadi nantinya ini misalkan juga ya ini kan ada kayak apa ini, wangi ya, wanginya ya? Iya, atau mungkin dari bahannya dari avocado, dari green tea kayak gitu. Ya udah nanti dimasukin aja ke dalam judulnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, terus apa lagi ya? Eh, itu aja dulu. Nantinya kalau, oh ya tadi soal seberapa banyak orang yang mencari ya. Jadi pertama kita buka iklan Shopee. Jadi kita buka seller Shopee-nya dulu ya. Seller.shopee.co.id. Lalu kita buka iklan Shopee. Terus kita lihat di sini iklan kata kunci baru. Iklan kata kunci baru, terus kita pilih produknya. Terus eh, di sini kita pilih satu aja. Terus ini terserah mau di tanpa batas atau tentukan modal. Kalau tentukan modal tentunya ya apa namanya, buat ngejaga budget kita biar nggak boncos. Kalau ini tanpa batas waktu aja karena udah dibatasi sama budget. Nah ini jangan pilih otomatis. Eh, Pilih tambah rekomendasi kata pencarian, tambah kata pencarian. Tapi ini buat ngeriset ya. Jadi ini ngeriset dulu. Tadi misalkan apa sih, Haum. Ini dari nama brandnya aja udah 1902 yang mencari. Artinya lumayan, tapi kalau saya pribadi, eh, produk apa sih yang cocok buat dijadiin ya sesuatu yang kita jual. Kalau bisa volume pencariannya itu ya ini minimal 3.000. Artinya gini, 3.000 itu dalam satu bulan. Kalau misalkan satu bulan itu 30 hari, artinya kan ada 300 orang yang mencari, eh 100 orang yang mencari per hari gitu kan, secara rata-ratanya. Lalu kalau misalkan dari 100 itu yang beli cuman 4%, ya artinya kan ada 4 orang kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan 4 orang yang berhasil kita jual sehari gitu kan, artinya ada 120 sebulan. Nah, tapi kalau misalkan ini 1902, artinya kan dibagi 30 ada 60 60 orang. Kalau misalkan cuma 4%, artinya ada 2 orang yang beli kayak gitu. Jadi secara ini bisa jadi nggak terlalu banyak secara penjualan, tapi ya tetap ada kayak gitu sih. Itu ya menjadi salah satu parameter saya buat mencari produknya yang bisa dibilang cocok buat kita jual. Misalkan tadi skincare. Skincare itu masih terlalu eh, apa namanya, umum, itu makanya sampai di 231, 25.000. Makanya perlu kita uh, spesifikkan
masker. Oke. Nah, masker ini sendiri juga masih masih bercampur baur dengan masker kesehatan, masker buat corona lah bisa dibilang kayak gitu. Artinya mungkin kita bisa cari lain, hampers gitu mungkin. Eh, nah, ada 203.000. Tapi ya hampers juga ini sih, terlalu terlalu hmm, umum. Nah, mass scrub ada 338. Mungkin orang bukan cari mass scrub tapi krim wajah. Krim wajah ada 26.000, krim wajah pria 6.000 kayak gitu. Nah, ini juga bisa dijadiin ini. Ini dapatnya dari mana mikir. Jadi makanya dari itu banyak-banyak buat ngeliatin barang-barang marketplace gitu. Jadi ya banyak banget barang-barang yang tadinya kita kira nggak ada ternyata ada gitu, yang aneh-aneh gitu ada muncul gitu. Jadi makanya kita perlu melebarkan apa ya, otak kita lah bisa dibilang kayak gitu, biar dimelarin gitu, biar tahu banyak tentang eh, ya hal-hal di dunia inilah, bisa dibilang kurang lebih kayak gitu, biar jadinya nanti kita mau jualan apa, mau riset apa itu juga jadi lebih gampang, tinggal mikir gitu loh. Jadi alat ini kita disediain alat gitu, tapi kalau misalkan kita tidak tahu cara memakai alatnya ya percuma juga lah, bisa dibilang kurang lebih kayak gitu. hmm, itu aja sih dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa diisi di kolom komentar, atau bagi yang sudah kenal langsung WA aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus belajar, semangat, dan juga jangan excuse terhadap diri sendiri. Kalau misalkan saat ini belum ngerti, jangan lupa untuk terus diulang-ulang videonya gitu. Eh, Ya intinya bagi kalian yang benar-benar mau banget untuk sukses ya jangan lupa untuk terus belajar, terus berusaha gitu. Semangat, semangat, semangat terus, karena tanpa semangat kita tidak ada apa-apanya, karena tanpa semangat kita juga tidak akan menjadi berdidaya. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.